warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Lutfiah Mawaddah dengan NIM 2105112124 dari kelas 1B Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Kali ini, eksperimen yang akan saya lakukan mengenai pengukuran dan massa jenis dengan dosen pengampu Ibu Dina Syaflita MPD dan Ibu Naila Fauza MPD. Nah, pada eksperimen kali ini tujuannya adalah yang pertama, kita dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang ada di rumah kita. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan massa jenis dari beberapa benda, yaitu benda beraturan dan benda tidak beraturan. Sebelum kita melakukan eksperimen, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengukuran, alat ukur, dan massa jenis. Pengukuran merupakan suatu kegiatan mendefinisikan suatu objek dengan satu atau beberapa besaran dengan melakukan perbandingan antara besaran satu dan besaran lainnya. Sedangkan alat ukur adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan sebuah pengukuran. Pada alat ukur terdapat nilai skala terkecil, yang dimana nilai ini merupakan ukuran terkecil yang dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu. NST dari masing-masing alat ukur itu berbeda-beda. Semakin kecil NST-nya, maka semakin tinggi tingkat ketelitian dari alat ukur tersebut. Namun sebaliknya, apabila semakin besar NST dari suatu alat ukur, maka tingkat ketelitiannya berkurang. Selanjutnya, itu merupakan massa jenis. Massa jenis dapat kita definisikan sebagai kerapatan suatu zat dalam setiap satu satuan volume, yang dimana hasilnya didapatkan dari hasil pembagian massa dengan volume. Yang secara matematis, massa jenis ini dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu Rho, yang dapat dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Langkah pertama eksperimen ini, kita mengukur panjang dari batang menggunakan meteran. Setelah mendapatkan hasilnya, kita catat dan lakukan pengukuran sebanyak 4 kali. Selanjutnya, pengukuran dilakukan menggunakan jengkal. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, lakukan juga sebanyak 4 kali. Pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran pada massa. Alat ukur yang saya gunakan adalah timbangan digital. Langkah pertama, kita melakukan pengukuran pada batu. Setelah didapat, hasilnya adalah 671. Kemudian, catat hasilnya dan lakukan sebanyak 4 kali. Setelah melakukan pengukuran pada batu, selanjutnya kita melakukan hal yang sama terhadap balok juga. Didapatkan hasil pengukuran sebesar 168. Selanjutnya, lakukan pengukuran sebanyak 4 kali. Pengukuran selanjutnya, kita melakukan pengukuran terhadap volume. Untuk balok, kita menghitung panjang, tinggi, dan lebar balok. Setelah catat hasilnya, lakukan pengukuran sebanyak 4 kali. Selanjutnya, pengukuran volume benda tidak beraturan yang kali ini kita gunakan adalah batu. Kita menggunakan gelas ukur. Gelas ukur ini satuannya adalah mililiter. Kita isi air sebanyak 100 ml. Setelah diisi, kita memasukkan batu. Bisa dilihat pertambahan volume dari batu yang telah dimasukkan dan sebelum dimasukkan. Sesudah benda dimasukkan, volume air naik hingga menjadi 240 ml. Volume awalnya adalah 100 ml. Sehingga agar kita dapat mengetahui volume batu, kita mengurangkan volume akhir dengan volume awal.
240 ml dikurangi dengan 100 ml. Jadi, volume batu adalah 140 ml. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah kita dapatkan, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran dapat dilakukan untuk benda beraturan dan benda tidak beraturan. Untuk benda beraturan, kita dapat mengukurnya menggunakan mistar, neraca, dan alat ukur lainnya. Sedangkan alat ukur untuk benda tidak beraturan, kita dapat mengukur volumenya menggunakan selisih jumlah air sesudah benda dimasukkan dengan sebelum benda dimasukkan. Juga dapat menghitung, yaitu volume air yang tumpah sesudah benda dimasukkan. Cukup sekian eksperimen yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.